Oke, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang himpunan. Oke. Sekarang kita akan masuk ke materi himpunan. Ibu harap walaupun kita tidak bisa tatap muka, kalian juga tetap semangat belajar di rumah. Oke, kita lanjutkan. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu tentang menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, dan lain-lain. Boleh dibaca di sini. Oke, kompetensi yang akan kita raih. Nah, yang pertama ada bilangan. Oke, bilangan. Di sini kita akan menemukan namanya yang paling sering muncul di kelas 7 ini adalah bilangan asli, bilangan cacah, ganjil, genap, dan prima. Nah, dari sini aja kita lihat dulu salah satunya. Mereka menulis bilangan asli ini, penulisan bilangan asli ini, anggota himpunannya itu huruf nama himpunannya adalah huruf besar, dan di anggota himpunannya dikurung dengan namanya kurung kurawal. Oke, harus kurung kurawal. Lanjut. Nah, apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan atau diterangkan dengan jelas sehingga dapat diketahui mana yang anggota himpunan dan mana yang bukan anggota himpunan. Ingat, himpunan itu kumpulan benda atau objek yang bisa kita definisikan dengan jelas. Yang manakah itu yang termasuk himpunan? Misalnya, kumpulan buah-buahan yang diawali huruf M. Apakah itu himpunan? Yaitu himpunan. Kenapa? Karena dia bisa didefinisikan dengan jelas seperti ini. Bisa didefinisikan dengan jelas. Atau bisa kita sebutkan dengan menyebutkan anggota-anggotanya yang mana aja. Kumpulan buah-buahan yang diawali huruf M berarti ada mangga, manggis, markisa, melon, dan lain-lain. Artinya jelas, ada objeknya, ada bendanya, dan bisa dijelaskan atau didefinisikan dengan jelas. Oke, kumpulan warna traffic light, merah, kuning, hijau, berarti bisa didefinisikan dengan jelas, ya kan? Ada anggota-anggota himpunannya. Oke, lanjut ke sini semuanya. Nah, sekarang kita ke kumpulan yang termasuk bukan himpunan. 1. Kumpulan buah-buahan yang lezat. Oke, lezat menurut ibu belum tentu lezat menurut kalian. Makanya dia disebut dengan bukan himpunan, karena nggak bisa didefinisikan dengan jelas. Oke, kumpulan warna-warna cerah. Menurut ibu warna cerah itu warna putih, menurut kalian warna cerah itu warna pink misalnya. Jadi beda pendapat kita, artinya tidak bisa juga didefinisikan dengan jelas. Anggota-anggota himpunannya tidak bisa kita tuliskan. Kenapa? Karena tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Oke. Kumpulan kota-kota besar di Pulau Jawa tidak bisa juga kita sebutkan. Nah, ada salah satu lagi contohnya, misalnya kumpulan wanita-wanita cantik atau kumpulan lelaki yang ganteng atau tampan. Tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Oke, kenapa kayak gitu? Ganteng menurut ibu belum tentu ganteng menurut kalian. Cantik menurut ibu belum tentu cantik menurut kalian. Karena cantik itu relatif gitu ya, kalau kata anak-anak sekarang. Lanjut. Notasi himpunan dan anggota himpunannya. Oke. Contohnya, kucing, elemen atau elemen atau anggota. Ini bacanya elemen ya, elemen. Elemen atau anggota. Kucing, elemen atau anggota. Ibu baca setelah ini elemen ya. Kucing elemen himpunan binatang, dibaca kucing elemen dari himpunan binatang. Bayam bukan elemen dari himpunan sayur. Kalau ada dia E-nya di garis berarti bukan elemen. Bayam bukan elemen dari himpunan sayur. Ada himpunan A2357 anggotanya. Dapat dituliskan 2 elemen A. Apakah 2 elemen A? Iya, karena 2 anggota dari si A. 1 bukan elemen dari si A. Adakah 1 di sini? Nggak ada kan? Makanya bukan elemennya, bukan anggotanya. Sama dengan yang ini.
Kita lanjutkan biar nggak lama-lama kali kita ya. Cara menuliskan himpunan. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Sudah Ibu buka tadi sebentar di awal kan. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. A, huruf kapital A, B, C, D sampai Z. Oke. Dan ditulis di antara dua kurung kurawal dan dipisah dengan tanda koma. Ini harus. Inilah dia menandakan bahwa dia merupakan himpunan. Oke, kalau nggak kayak gini ya bukan himpunan. Kalau kalian nulisnya nggak pakai kurung kurawal. Oke, inilah dia ciri-cirinya yang ini. Lanjut. Nah, ada 3 cara. Cara yang pertama dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Cara yang kedua dengan sifat yang dimiliki keanggotaannya. Cara yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Sekarang kita bahas yang pertama. Dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Jika anggotanya banyak, bisa menggunakan tanda 3 titik. Ini artinya ini dan seterusnya gitu ya. Nah, contohnya ada himpunan A, anggotanya 0,123 dan seterusnya. Ini dengan menyebutkan anggota-anggotanya, disebutkan ini anggotanya ini. Ada 0, ada 1, ada 2, ada 3. Ini lagi anggota himpunan B, ada 2, ada 3, ada 5, ada 7. Disebutkan dia anggota-anggotanya. Oke? Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimilikinya. Nah, sifat yang dimilikinya. A adalah himpunan bilangan cacah. Kita lihat dari contoh yang pertama tadi ya. Kalau dia tadi dimulai dari 0, dia bilangan cacah. Seperti di slide yang pertama Ibu tampilkan tadi. Oke? Kalau dia B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. C, himpunan bilangan ganjil lebih dari 0 dan kurang dari 1. Inilah kalau yang dituliskan berdasarkan sifat yang dimiliki keanggotaannya. Kita lanjutkan cara yang ketiga. Dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ada himpunan, nama himpunannya di sini tetap ya huruf kapital X, oke. Anggotanya X, di mana garis lurus itu dibaca di mana? X, di mana X elemen bilangan cacah. Kayak ginilah cara nulisnya kalau kita make yang notasi pembentuk himpunan. Oke. Coba yang B, himpunan B. X, di mana X kurang dari 10. Oke. X, di mana X kurang dari 10, X elemen bilangan prima. Tetap ya yang ini tadi contohnya masih sama. Oke. X, di mana X kurang dari 10, X elemen bilangan prima. Sekarang yang C. Baca. X, di mana X. Oke, di mana X lebih dari 0 dan kurang dari 10. Kalau kita bacanya ini kan kita baca terbalik ke sana ya. Harusnya kan kita membaca dari kiri ke kanan. Kalau misalnya kita baca notasi himpunannya yang dari sini kayak yang Ibu bawa tadi dari kanan ke kiri, tandanya ini kan sebenarnya dibaca kurang dari. Karena kita baca dari kanan ke kiri, jadi notasinya berubah, kita baca jadi lebih dari. Jadi himpunan C ini dibaca X di mana X lebih dari 0 dan X kurang dari 10. Oke, lanjut. Nah, ada yang pertama juga di himpunan ini kardinalitas himpunan. Apa itu kardinalitas himpunan? Banyak anggota suatu himpunan atau dinotasikan dengan NA. Kalau NA berarti banyak himpunan A. Nah, contohnya ada himpunan Q. Tentukan kardinalitas himpunannya. Oke, berarti yang ditanya NQ atau banyak anggota himpunannya. Ya kita hitung aja. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 9 kan? Berarti NQ-nya 9 atau kardinalitas himpunannya 9 gitu. Lanjut ke himpunan semesta.
Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dinotasikan dengan S besar, S kapital. Himpunan semesta mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Nampaknya semesta udah pasti paling besar ini, himpunan yang paling besar atau seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Contohnya ada himpunan Q 1 sampai 10. Apakah himpunan semestanya? Himpunan semestanya bisa aja kita bilang dia bilangan bulat. Oke, himpunan semestanya boleh nggak lagi himpunan yang tadi kita tulis? Ya iya, boleh. Boleh itu dan boleh lebih besar. Bisa kita bilang bilangan bulat. Himpunan semestanya. Oke, lanjut ke himpunan bagian. Kalau himpunan bagian itu A, misalnya ada himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B apabila setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B. Lambangnya seperti ini ya. Berarti katanya tadi ada si A, udah himpunan si A ini. Himpunan bagian dari si A ini apa aja? Ada himpunan kosong. Udah ada himpunan 2. Ada, maksud ibu anggota ya. Ada 3 dan ada 2,3 seperti yang ditulis di sini. Udah, himpunan bagian dari si A ini sebenarnya kita pecah aja ini gitu. Kita pecah aja 2,3. Jangan lupa buat himpunan kosongnya. Oke? Nah, himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinotasikan dengan kurung kurawal yang isinya kosong atau tanda 0 atau O di garis. Oke? Itu dia himpunan kosong. Itulah tentang kardinalitas himpunan atau banyak anggota himpunan itu ya. Kardinalitas himpunan, himpunan semesta, himpunan bagian, dan himpunan kosong. Oke? Ini ada soal 1, soal 2, dan soal 3 dikerjakan di buku catatannya. Tugas ini kalian catat video ini, slide ini. Oke, yang ibu cantumkan di sini kalian catat juga di buku catatan kalian, dan di akhir catatannya dikerjakan soal 1, soal 2, dan soal 3. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat mengerjakan.